Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain di balik ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter yang itu merupakan bagian dari parameter orang-orang yang bertakwa. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki karakter yang ikhlas. Oleh karena itu, apabila kita renungkan bersama, di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ibadah puasa ibadah yang penuh kerahasiaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita infak sedekah, orang lain mungkin bisa tahu. Kalau kita pergi haji umroh, mungkin orang sekampung tahu semua. Karena sebelum berangkat kita berpamitan. Tapi yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong diri kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena dalam pelaksanaannya, yang tahu kita sedang puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa, ibadah yang agak sulit dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Karena penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah rahasianya. Kenapa ibadah puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hal itu disebabkan karena ibadah ini penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mengutip hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan kadar pahalanya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter orang yang berjiwa sabar. Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Dalam durasi lebih dari 12 jam. Bukanlah soal mudah apabila kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, ajaibnya, apabila kita sudah berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lebih 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Sanggup kita jalani. Kenapa? Karena ibadah puasa mendorong kita untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana durasi siang dan malam kita sangatlah seimbang. Kita hari ini rata-rata subuh mungkin di sekitar jam 5. Mungkin maghrib sekitar jam 6. Akan tetapi saudara muslim kita yang tinggal di Jazirah Arab, di negeri-negeri Eropa, mereka ada yang berpuasa hingga 14 jam, hingga 16 jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Tapi pertanyaannya, adakah mereka kemudian yang meninggal disebabkan karena puasa? Hampir tidak kita temukan studi kasusnya. Kenapa? Hal itu salah satu di antara rahasianya, kedahsyatan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa setelah Ramadan ini, maka jadilah menjadi orang yang sabar dalam beramal ibadah, sabar dalam bekerja, sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, di balik ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter untuk berjiwa jujur dan disiplin. Karena hanya orang yang jujur dan disiplin yang ibadah puasanya dapat kita pastikan benar adanya. Salah satu contoh misalkan, di saat kita berada di siang hari, misalkan pada saat di tengah hari setelah masuk waktu zuhur, kondisi yang mungkin amat lemah tubuh kita. Tapi ketika zuhur, kita disyariatkan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kita wudhu. Ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur. Seandainya tidak ada kejujuran dan kedisiplinan pada orang yang berpuasa, kan sesungguhnya bisa saja saat kumur-kumur orang itu menelan air.
di siang Ramadan. Tapi pernahkah itu kita lakukan? Tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan saat kita sedang berpuasa. Begitu juga ketika di sore hari. Walaupun di meja makan kita terhidang makanan yang lezat, minuman yang sedap. Tapi selama masuk waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani makan atau minum makanan tersebut. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan dalam hati kita. Kita jujur. Karena apabila itu kita langgar, maka ibadah puasa kita akan batal. Kita jujur, mungkin orang tidak melihat, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kalau itu kita lakukan batal ibadah puasa karena memang belum tiba masanya. Disinilah kejujuran, kedisiplinan diajarkan di dalam ibadah puasa Ramadan. Harapannya bahwa setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, di balik ibadah puasa Ramadan, mendidik kepada kita satu karakter untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di saat di siang Ramadan, kita dalam keadaan lapar, haus, tubuh kita lemah. Hal itu di antara faedahnya, agar kita turut merasakan, begitu juga yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, yang belum tentu setiap saat ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga harapannya, ada tumbuh empati sosial terhadap mereka, maka kita diharapkan bisa berbagi di Ramadan ini. Maka setelah ibadah puasa Ramadan usai, ada syariat kita untuk menunaikan zakat fitrah, sebuah simbol pengajaran kepada kita bahwa Ramadan semestinya mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ayul afdal sedekah, sedekah apakah yang paling utama? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, yakni sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk bisa menyerap energi, nilai-nilai karakter yang ada di Ramadan dengan berjiwa ikhlas, sabar, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial sehingga Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wa'fu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.